Teman-teman, kita mulai jam 10 lewat 10 ya, jadi kira-kira 1 menit lagi. Mohon ditunggu. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi waktu Swedia dan selamat sore bagi teman-teman yang di Indonesia. Terima kasih sudah bergabung di webinar hari ini yang bertema Empowering Minds, Conquering the Winter Blues as Indonesian Students in Sweden. Nama saya Ayu, saya mewakili divisi kemahasiswaan dari PP Swedia yang akan menjadi moderator di webinar hari ini. Acara hari ini merupakan bagian dari seri webinar mental health issue yang diselenggarakan oleh PPI Swedia untuk meningkatkan kesadaran akan kesehatan mental, terutama nih bagi kita yang sedang atau akan menghadapi musim dingin di luar negeri. Selama 1,5 jam ke depan, kita akan diskusi dan belajar bersama dengan narasumber kita yang luar biasa. Dan nanti di akhir juga akan ada sesi diskusi atau tanya jawab yang bisa kalian manfaatkan. Sebelum kita mulai, mungkin beberapa pengingat aja ya, harap di-mute dulu mic kalian selama presentasi berlangsung, dan bisa gunakan fitur chat untuk menulis pertanyaan kalau kalau misalnya udah muncul nih ada pertanyaan selama presentasi berlangsung. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai acara ini dengan sambutan dulu dari Mbak Fadila, perwakilan dari Divisi Kemahasiswaan PPI Swedia. Silakan Mbak Dila. Baik, terima kasih Mbak Ayu dan selamat pagi teman-teman semua yang ada di Swedia. Tentu Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti webinar. Nah, pertama-tama saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak em, kepada Kelana Jiwa dan juga Kak Anissa yang berkenan untuk mengisi webinar pada pagi hari ini. Di sini saya mewakili dari panitia webinar mental health issue dan dari PPI Swedia. Jadi webinar ini merupakan bagian dari rangkaian acara mental health issue yang diselenggarakan. Yang kedua, sebelumnya kami juga menyelenggarakan pada bulan September yang lalu. Tentu tujuannya bisa membantu dan memfasilitasi teman-teman semua um, yang mungkin ada keluh kesah tentang mental health issue bisa bisa banget untuk disampaikan melalui webinar ini agar kesejahteraan kita bisa terjaga dan juga tentu tantangan kehidupan sebagai mahasiswa di luar negeri pasti akan memberikan tekanan ataupun issues mengenai mental health itu sendiri. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang antusiasme teman-teman yang hadir dan mengikuti acara pada webinar ini maupun webinar yang lalu. Semoga kita semua bisa mendapatkan wawasan ataupun manfaat dari webinar ini. Sebagai tambahan, PPI Swedia bekerja sama dengan Kelana Jiwa yang menyediakan fasilitas peer counseling gratis. Jadi jika teman-teman memang membutuhkan teman untuk bicara ataupun berkeluh kesah, bisa banget untuk memanfaatkan fasilitas ini. Dan mungkin em, itu aja dari saya sebagai perwakilan dari PPI Swedia. Semoga teman-teman bisa benar-benar merasakan manfaat dari webinar ini dan sampai jumpa di acara webinar selanjutnya pada tahun depan jika memungkinkan. Dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fadila untuk sambutannya yang hangat di cuaca yang dingin ini.
Semoga program-program kita, PPSO dia terus sukses dan bermanfaat untuk semuanya. Nah, sekarang kita masuk langsung ya ke sesi utama kita, yaitu presentasi dari narasumber kita dari Kelana Jiwa. Kelana Jiwa ini adalah organisasi yang bergerak di bidang kesehatan mental, terutama dalam edukasi melalui media sosial. Mereka juga di kesehariannya menyediakan layanan konseling gratis untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan mental kepada masyarakat luas. Izinkan saya memperkenalkan dulu, ini narasumber kita namanya Mbak Anissa Mega Radiani. Beliau adalah seorang psikolog profesional yang banyak terlibat di kegiatan volunteer, organisasi, dan menjadi pembicara maupun trainer di berbagai kesempatan. Mbak Anissa, waktu dan layar dipersilakan. Oke, terima kasih banyak Kak Ayu atas perkenalannya dan sebelumnya halo selamat pagi untuk teman-teman nih yang di Swedia gitu ya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman PPI dan juga khususnya teman-teman Kelana Jiwa yang sudah sempat sebelumnya nih beberapa kali juga aku berpartner nih sama Kelana Jiwa gitu ya dalam memberikan webinar seperti ini. Jadi aku senang banget ketemu sama teman-teman gitu dan kalau tadi sempat ngobrol sebentar bahwa kayaknya walaupun di sana sudah jam 10 tetap kelabu gitu ya langitnya ya. Ini kalau boleh update juga kebetulan hari ini dan beberapa hari terakhir Jakarta juga kelabu gitu. Jadi kita sama-sama kelabu ya kayaknya. Jadi topiknya mungkin sangat relate banget khususnya buat teman-teman yang sekarang lagi mengalami di sana nggak cuma kelabu tapi juga dingin gitu kan. Berapa derajat sih sekarang di sana? Apakah sudah tebal saljunya? Kalau di Uppsala sih sekarang 1 derajat, Mbak. Dan Derajat. katanya akan bersalju, tapi belum muncul sih saat ini. Oh, I see. Oke, oke. Baiklah, jadi kebayang maksudnya sudah dingin sekali gitu tetap ya. Oke, baiklah. Jadi hari ini seperti yang tadi sudah dijelaskan, kita akan bahas seputar tentang winter blues gitu ya. Dari apa sih itu winter blues dan bagaimana kita sebagai atau khususnya teman-teman sebagai mahasiswa internasional nih di Swedia bisa tetap menjaga kesehatan mentalnya selama musim dingin ini. Karena musim dingin kan biasanya mungkin sekitar 3 bulanan gitu ya. Jadi gimana kita survive? Yuk kita bahas bareng. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh banget langsung chat aja. Kalau emang nanti berkaitan sama topiknya langsung aku jawab. Tapi kalau perlu jawaban lebih panjang mungkin kita akan di akhir aja gitu ya. Oke, boleh mungkin next. Ya, untuk Oke, nah jadi aku sedikit memperkenalkan diri dulu juga bahwa aku adalah seorang psikolog klinis lulusan Universitas Indonesia dan sebelumnya aku juga adalah LPDP Awardee di tahun 2018 dan aku juga pernah nih menjadi peserta pertukaran pelajar selama setahun di Jepang. Jadi ada bayangan juga sih winter blues seperti apa karena waktu itu juga winternya juga sekitar 3 bulan gitu ya. Walaupun ya dan bahkan maksudnya aku juga waktu itu sempat ke tempat yang cukup utara dari Jepang jadi sama agak mungkin sedikit mirip lah ya tadi aku sempat nanya berapa lama sih siangnya di sana sekitar 6 jam nah kayaknya kurang lebih sama gitu. Nah, saat ini aku juga berpraktik aktif sebagai psikolog klinis di salah satunya di Rumah Sakit Siloam dan juga aku bekerja sebagai salah satu psikolog klinis di salah satu well-being consultant di Indonesia gitu. Namanya Naluri. Oke, selain itu aku juga aktif jadi pembicara gitu ya. Oke, boleh next. Nah, jadi topik kita hari ini hanya 3 dan aku usahakan tidak terlalu banyak supaya nanti sesi ngobrolnya kita atau diskusi akan lebih banyak ya teman-teman. Tapi yang pasti kita akan mencakup 3 topik ini. Boleh next? Nah, tapi sebelum dimulai, biar aku nggak cuap-cuap sendirian dan aku pengen kenal lebih jauh dengan teman-teman yang ada di sini, boleh nggak? Aku mau dong teman-teman ada sharing. Coba bayangin apa ya? Ada satu hal, apa satu hal terkait musim dingin atau winter yang bisa menggambarkan kondisi kamu selama sebulan terakhir aja, gitu ya? Atau enggak khususnya selama sejak ya sebulan terakhir atau mulai dingin juga gitu. Boleh share gitu. Ini aku kasih contoh nih, misalnya kayak em, mungkin yang bisa gambarin aku adalah hot chocolate karena rasanya manis dan hangat juga karena mungkin banyak lagi banyak
kegiatan nih gitu ya, walaupun tetap dingin secara apa secara suhu misal gitu. Tapi kalau teman-teman ada nggak? Oh, wow, ada yang alkohol karena bayangannya party dengan Mas Dian setiap minggu ya. Oke, kayak seru banget tuh. Oke, oh, oke, ada yang Samyang Ramen. Boleh jelasin lebih lanjut kenapa tuh Samyang Ramen tuh seperti apa kondisinya? Oh, ada yang kafein. Oke, oke. Boleh sedikit dijelasin kayak apa? Oh, ini ada yang ngomongnya seblak karena banyak assignment dan project bikin membara. Betul, betul, betul. Oke, thank you. Ini kangen ya pasti sama seblak ya. Kayaknya di sana nggak ada seblak gak sih? Oke, ada juga yang Indomie rebus kari. Oh, kayaknya enak banget tuh. Ya, oh, ada juga yang rebahan. Benar-benar selimutan. Sangat-sangat relate sekali ya. Oh, ada yang kasur, kondisi gelap, bawaannya pengen tidur. Benar-benar benar. Rasanya kita jadi memang berarti kurang lebih nih menarik banget nih kalau dari ceritanya di satu sisi ada yang lagi membara dan lagi ada yang party gitu ya. Tapi di sisi lain ada beberapa orang juga yang kayaknya pengennya rebahan, selimutan gitu, pengennya tidur gitu. Jadi sangat menarik nanti kita bahas ya gitu. Oh, ada yang jarang mandi juga. Sungguh relate ya memang karena rasanya tuh lebih apa ya badan nggak kotor tapi juga rasanya kalau mandi sering-sering kan emang bikin kulit nggak oke kan maksudnya jadi apa kulitnya tuh jadi kasar juga gitu sebenarnya kalau lagi winter kebayang sih oke thank you sharingnya teman-teman boleh kita next dulu jadi cukup banyak macam-macam ya ininya oke. Nah, jadi tapi sebenarnya teman yang semua yang teman-teman sampaikan berarti kan tadi ya lebih banyak rebahan juga mungkin atau kayak tadi jadi jarang mandi gitu ya. Aku nggak tahu nih ini apakah sebulan terakhir aja atau memang dari sebelumnya, tapi semoga hanya sebulan terakhir ya. Oke, tapi artinya ini semua memang adalah bisa jadi adalah kondisi yang memang sedang dialami karena berkaitan sama yang kita sebut sebagai winter blues. Nah, tapi sebenarnya winter blues itu apa? Jadi winter blues itu sebenarnya adalah kondisi psikologis yang memang umum kita alami saat musim dingin. Nah, satu poin yang penting adalah kondisi ini tuh bisa dialami oleh siapa aja dan sebenarnya bukan gangguan klinis ya. Jadi artinya bukan termasuk gangguan jiwa, bukan termasuk em, ya bukan termasuk gangguan kesehatan mental gitu artinya. Namun memang bisa jadi adalah sebuah kondisi psikologis yang mengganggu kayak gitu, tapi tidak sampai gangguan. Nah, gejalanya apa aja? Gejalanya mungkin seperti nih, moodnya rendah, jadi mau lebih kayaknya low energi gitu ya. Kemudian tadi nih ada yang kayaknya lebih rebahan, selimutan, pengennya tidur. Nah, memang akan ada nih perubahan pola tidur dan makan. Makanya tadi juga ada beberapa yang menyebutkan nama makanan, tapi aku relate banget. Karena kalau boleh sharing sedikit, kalau waktu aku exchange itu aku naik, kayaknya naik mungkin selama winter aja ya, tuh aku naik kayak 10 kilo deh ya. Jadi karena aku makan terus gitu. Jadi aku nggak tahu apakah ada yang relate juga di sini atau enggak, tapi itu sangat berubah memang. Dan ternyata juga ada ciri-ciri lebih sensitif gitu ya. Mungkin di sini juga ada yang nyebut ya lebih sendu gitu dan bahkan juga berkurang minat beraktivitas. Jadi kalau tadi tetap ada yang party, tetap ada yang bersemangat dengan kegiatan, wah itu bagus banget tuh. Maksudnya bisa melawan berkurangnya minat aktivitas ini gitu ya. Nah, tapi yang pasti, walaupun semua gejala itu muncul, biasanya kalau winter blues itu durasinya gejalanya pendek dan cenderung bervariasi setiap hari. Jadi bukan berarti kita selama seminggu atau 2 minggu full tuh kayak gini, enggak. Tapi bisa jadi hari ini kayak gitu, tapi mungkin besok atau lusa berubah gitu. Jadi lebih variatif dan biasanya tetap masih bisa beraktivitas gitu ya. Maksudnya masih bisa nugas mungkin, tadi masih bisa party juga mungkin gitu. Oke, boleh next. Nah, kemudian kalau winter blues itu kenapa? Apa penyebabnya? Kan gitu ya seringnya. Nah, sebenarnya winter blues itu kalau aku baca-baca dari jurnal gitu ya, itu bukan soal dingin dan panas, bukan soal kedinginannya. Sebenarnya kedinginannya ada ngaruhnya sih, tapi ngaruhnya lebih kepada aduh karena dingin jadi males keluar udah di dalam aja kan lebih ke sana. Tapi sebenarnya selain itu ternyata ada yang lebih ilmiah atau yang terbukti secara ilmiah gitu ya bahwa winter blues itu memang disebabkan karena pendeknya waktu siang dan lebih lamanya waktu malam saat musim dingin. Nah, apa pengaruhnya? Nah, ternyata memang ada dua pengaruh utama kepada tubuh kita. Yang pertama adalah adanya gangguan ritme sirkadian tubuh atau gangguan ritme tidur gitu kan ya. Jadi kan karena sekarang mungkin gelapnya lebih lama, ya istilahnya malamnya lebih lama itu membuat kita jadi ingin lebih banyak tidur ya dibanding beraktivitas. Nah,
Dan itu kan artinya mengganggu jam tidur kita dong gitu. Nah, hal itu akan membuat terganggunya produksi hormon yang namanya melatonin. Nah, hormon melatonin itu adalah hormon yang akan diproses atau diproduksi itu ketika kita tidur, dan ini hanya membuat kita semakin ngantuk gitu. Jadi hormon melatonin itu biasanya muncul memang saat gelap gitu ya. Makanya kalau sebenarnya selama kita tidur sekarang itu, kalau kita lagi tidur di malam hari itu muncul nih hormon melatonin itu gitu. Nah, yang kedua adalah kurangnya sinar matahari. Nah, jadi memang kurangnya sinar matahari itu membuat terganggunya produksi hormon serotonin. Nah, apa tuh hormon serotonin gitu ya? Nah, kalau hormon serotonin itu sebenarnya hal yang hormon yang sangat penting untuk stabilisasi mood gitu ya. Jadi ini tuh mood yang sangat-sangat salah satu mood yang paling penting untuk kita bisa menjaga mood kita lebih stabil, menjaga kita bisa lebih beraktivitas gitu ya. Jadi hormon-hormon serotonin, jadi kalau hormon-hormon serotonin ini berkurang karena kurangnya sinar matahari, maka kita pun jadi ya tadi tidak berenergi, tidak ada keinginan untuk beraktivitas gitu. Jadi sebenarnya semua gejala yang dialami tadi itu berkaitan sekali dengan dua hormon ini, teman-teman, gitu. Oke, boleh next. Nah, tapi terus winter blues itu sama nggak sama depresi gitu ya? Karena mungkin sedikit mirip-mirip. Nah, jadi kalau di eh, kamus atau kitabnya psikologi sekarang yang terbaru nih tahun 2022, namanya DSM-5 TR, namanya tuh adalah sebenarnya winter blues itu tidak sama dengan depresi gitu ya. Hanya saja ada istilahnya major depressive disorder with seasonal pattern gitu ya. Jadi artinya yang sebelumnya mungkin teman-teman kenal namanya seasonal affective disorder. Kalau sekarang udah ganti nama nih di kamus terbarunya gitu ya. Nah, kalau ini jadi istilahnya winter blues yang sudah semakin parah, yang sudah kondisinya sudah lebih rutin dialaminya gitu ya, dan sudah lebih dari 2 minggu, itu biasanya kita sudah mengarah kepada apakah mungkin nih mengalami si depresi seasonal ini gitu ya. Nah, biasanya ditandai dengan eh, muncul ketika musim dingin atau panas. Jadi nggak cuma winter gitu ya. Bisa musim dingin, bisa musim panas, tapi kemudian akan hilang ketika berganti musim gitu. Makanya karena apa bisa dingin dan bisa panas, sehingga berbeda nih sama winter blues. Karena kan kalau kita ngomongin winter blues itu kan em, isunya soal mataharinya kurang. Sedangkan kalau musim panas kan enggak ya sebenarnya. Jadi makanya depresi seasonal itu beda lagi sebenarnya penyebabnya, dan lebih banyak faktor-faktor lain lah gitu ya. Nah, yang pasti beberapa gejalanya adalah hal ini gitu ya. Jadi mirip-mirip, cuman lebih sulit berfungsi juga gitu. Dan lebih dari 2 minggu dan dialami selama 2 tahun berturut-turut. Hanya saja, apakah kita mengalami masih winter blues atau sudah depresi itu cuma bisa didiagnosa sama profesional ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngerasa kayaknya kok aku udah ngeganggu banget, udah berlebihan, udah nggak bisa diatasin sendiri, coba cek ke profesional. Belum tentu kok kalian sudah depresi seasonal gitu. Bisa jadi ada faktor lain gitu ya. Oke, boleh next. Nah, terus jadi apakah kalau gitu pertanyaannya apakah winter blues bisa menjadi depresi? Jawabannya adalah bisa jadi namun nggak pasti gitu. Kenapa? Karena faktor biologis dan genetik itu sangat mempengaruhi berkembangnya SAD. Ini saya sebutnya SAD karena memang balik lagi ya depresi with seasonal pattern itu baru 2 tahun yang lalu. Jadi rata-rata penelitian terbaru tuh penelitian tentang SAD tuh masih nyebutnya SAD gitu ya. Dan ya, jadi ternyata memang banyak pengaruh biologis sama genetiknya gitu. Atau bahkan orang-orang yang punya riwayat masalah kesehatan mental sebelumnya, itulah yang lebih rentan untuk mengalami depresi karena musim gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian mengalami terblus, enggak kok, enggak pasti jadi depresi, memang itu dialami sama kita semua gitu ya. Oke, boleh next. Nah, jadi ini sedikit data gitu ya. Jadi bahwa data winter blues dan SAD gitu ya, ternyata memang lebih banyak dialami oleh perempuan. Tapi tadi aku lihat hari ini banyak laki-laki juga yang datang ya, gitu. Nah, tapi kenapa banyak perempuan? Ini juga masih banyak apa ya? Masih banyak diskusi sebenarnya. Tapi yang pasti berkait dengan hormon juga gitu ya. Dan kemudian banyak ditemukan di usia 20 sampai 50 tahun yang saya yakin ada di usia-usia kita gitu ya.
Dan ternyata 5% populasi global itu juga memang mengalami SAD gitu. Nah, untuk Swedia sendiri di tempatnya teman-teman, ternyata di 2009 nih ada penelitian yang menemukan 20% remaja dan orang dewasa tuh menunjukkan gejala SAD. Hanya saja saat lebih di perdalam, oh ternyata 8% yang mengalami gangguan SAD-nya, tapi 10,8% itu yang mengalami winter blues atau SSAD. Ini balik lagi ini nama dulu karena penelitiannya masih 2009 ya. Oke, boleh next. Oke, nah jadi dari itu semua, apa nih kaitannya atau kenapa ini menjadi hal yang penting untuk kita bahas khususnya buat teman-teman sebagai mahasiswa internasional di Swedia gitu ya. Jadi yang perlu kita pahami adalah penyesuaian mahasiswa internasional di budaya baru itu sangat menantang gitu ya, sangat menantang dan tantangan ini bisa memunculkan beberapa masalah ataupun tantangan. Nah, jadi beberapa teori menyebutkan tantangan utama dari mahasiswa internasional biasanya ada tiga. Yang pertama tentang akademiknya itu sendiri, mungkin adanya baik itu perbedaan cara gitu ya, pembelajaran baru dan bahasa juga gitu ya. Kemudian interaksi sosialnya juga tentunya kan beda ya, beda budaya, beda interaksi, beda kebiasaan, beda value gitu sampai reaksi emosional terhadap lingkungan yang berbeda. Dan poin nomor tiga inilah yang berkaitan sekali dengan musim juga, gitu ya. Jadi adanya musim dingin ini memang sangat mungkin memunculkan masalah yang muncul. Nah, sehingga masalah-masalah ini akhirnya memunculkan istilah cross cultural loss gitu. Atau kita jadi kadang nih untuk beberapa orang kita jadi merasa sulit penyesuaian karena kehilangan sesuatu yang waktu di Indonesia nggak ada nih kayak gini-gini gitu ya. Jadi aku yakin mungkin beberapa di antara teman-teman pasti excited ya waktu awal-awal. Wah, winter nih akhirnya gitu ya. Maksudnya pasti seneng banyak bisa main ini, main ski, main snowball dan lain-lain segala macam kan. Nah, kebayang pasti itu excited. Tapi ternyata pas dialami, oh ternyata cukup ada dampaknya ya gitu. Jadi, nah disitulah mungkin kadang ada rasa kangennya. Maaf, ada rasa kangen karena kehilangan hal yang sudah biasa dialami dulu gitu. Boleh next? Nah, jadi di sini aku mau kasih lihat nih, mungkin sebelumnya kan udah sempat bahas ya tentang mahasiswa internasional di topik sebelumnya yang udah pernah ikut, tapi jadi di sini aku bahas sedikit lagi aja bahwa jadi ketika kita penyesuaian di budaya atau negara atau tempat baru, ini biasanya yang terjadi kepada emosional kita atau kepada kondisi psikologis kita gitu ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, sebelum berangkat nih, wah naik turun excited, tapi aku akan sedih kayaknya kalau terutama kalau ya misalnya udah punya keluarga gitu ya pasti ninggalin kan kepikiran tapi buat yang emang pengen banget keluar ya aku akan senang gitu tapi kehilangan teman-teman ya pengen naik turun sampai akhirnya pas datang awal ke sini pasti honeymoon phase gitu kan jadi fase-fase wah aku hanya senang di sini pokoknya ini negara baru tempat baru dan segala macamnya gitu ya mungkin masih banyak banget update juga sampai akhirnya mulai nih banyak culture shock, mulai homesick, mulai kangen dan segala macam. Dan ini menjadi sangat menantang karena seringkali culture shock ini kan biasanya apalagi kalau kalian mulainya di pertengahan tahun ya. Berarti kan mulainya misalnya September gitu. Berarti kan pas lagi masa-masa culture shock ini atau homesick ini tuh ya akhir-akhir tahun ini gitu kan yang dirasanya gitu. Sehingga jadi udah lebih mulai culture shock dengan budaya, terus juga penyesuaian dengan lingkungan tadi. Jadi kebayang betapa menantangnya kondisi sekarang gitu. Hanya saja nggak perlu khawatir seperti kalian lihat juga di sini setelah sudah culture shock ada adaptasi juga gitu ya. Ada masa adaptasi bahkan habis itu juga mungkin kadang nggak cuman datar itu kadang-kadang ada yang naik lagi, seneng lagi gitu ya. Tapi kemudian sudah mulai pulang, aduh mulai naik turun lagi, aduh udah seneng di sini, sudah enak di sini gitu ya. Jadi kadang ada yang merasa excited untuk pulang, tapi abis itu reverse culture shock. Jadi nanti buat teman-teman yang rencana kembali ke Indonesia, siap-siap juga ya mengalami reverse culture shock. Karena ya itu semua proses yang normal kok sebenarnya. Gitu ya. Jadi nggak apa, jadi bagus banget nih teman-teman bisa join kegiatan kayak gini karena ini sangat membantu untuk proses penyesuaian diri teman-teman sebenarnya. Gitu. Oke, boleh next. Nah, terus dengan semua kondisi, tantangan tadi gitu ya. Terus apa yang bisa kita lakukan? Nah, di sini aku akan nge-share tips menjaga kesehatan mental winter version gitu ya. Karena aku sesuaikan dengan apa yang bisa dilakukan saat musim dingin khususnya gitu. Boleh next?
Nah, jadi poin paling besar dan utama karena tadi ya teman-teman seperti yang pembahasan kita sebelumnya bahwa winter blues itu utamanya dialami karena kita jadinya perubahan produksi hormon gitu ya. Maka kesehatan fisik itu jadi hal yang sangat krusial gitu. Jadi menjaga kesehatan fisik atau bisa menjaga tubuh itu menjadi hal yang sangat-sangat signifikan untuk teman-teman bisa mengatasi winter blues ataupun tetap produktif saat musim dingin gitu. Nah, beberapa tips yang bisa saya berikan yang pertama adalah batasi tidur. Walaupun rasanya sangat ingin tidur terus ya, gitu. Kebayang banget rasanya pengen hibernasi terus, pengen tidur terus. Tapi balik lagi, kalau kalian terus tidur, maka hormon yang diproduksi pun juga justru akan membuat mood kalian menurun terus gitu. Karena akhirnya rasanya capek terus, ngantuk terus, lelah terus, nggak bisa fokus gitu ya. Sehingga tetap jadwalkan tidur hanya 6 sampai 8 jam sehari, fokus untuk beraktivitas gitu ya. Nah, aktivitasnya utamakan kalau bisa di luar. Khususnya kalau ada matahari, walaupun cuma 20 menit, nggak apa-apa gitu ya. Ya itu minimal 20 menit aja per hari. Jadi kalau misalnya tiba-tiba udah ada matahari, usahakan langsung lari keluar gitu ya. Karena kan kebayang pasti banyaknya gloomy, mendung gitu kan. Di teman-teman dan susah banget rasanya ada matahari gitu. Tapi nggak apa-apa, tetap aja coba usahakan keluar. Walaupun gloomy gitu ya. Karena tetap aja walaupun tidak terlihat mataharinya, tapi tetap aja itu sebenarnya ada sinar-sinarnya juga gitu ya, sehingga harapannya tetap ada nih efek untuk membantu keluarnya serotonin tadi gitu. Kemudian juga makanan bergizi. Nah, jadi penting banget makan sehat, khususnya makan ikan dan khususnya ikan salmon. Karena ternyata penelitian menemukan omega 3 yang dimiliki oleh salmon itu akan sangat membantu untuk menjaga kestabilan emosinya kita ketika musim dingin. Jadi ada penelitian kalau nggak salah di Iceland gitu ya. Ternyata orang-orang Iceland tuh SAD-nya tuh rendah. Kenapa? Karena mereka makan ikan terus gitu. Jadi ikan segar gitu ya khususnya. Jadi usahakan makan itu gitu dan banyak hal selain ikan ada makanan-makanan lain seperti buah pisang dan buah-buah lain yang pokoknya mengandung serotonin atau juga vitamin D gitu ya. Jadi vitamin D juga itu punya fungsi untuk meningkatkan serotonin dan menahan melatonin tadi sebenarnya. Jadi makanya kenapa sinar matahari kan untuk vitamin D. Nah, itu sebenarnya fungsinya persis untuk kayak gitu. Jadi kalau kalian merasa kesulitan untuk mendapatkan makanan-makanan ini, coba usahakan cari vitamin D deh kalau gitu. Gitu ya. Oke, kemudian hangatkan diri kamu juga. Jadi minum makan hangat, pakai pakaian hangat, hingga penghangat ruangan. Nah, sebenarnya kalau ada yang nanya, sebenarnya pengaruh nggak sih apa udara dinginnya nih gitu ya? Nah, sebenarnya aku juga udah sempat cari-cari. Ternyata itu masih banyak penelitiannya. Jadi maksudnya belum belum bisa dipastiin ada dampak suhu dingin gitu ya. Karena nyatanya suhu dingin atau panas itu tetap ada pengaruhnya sendiri ke kesehatan mental gitu. Sehingga kalau di sini menghangatkan diri itu lebih kepada supaya kita juga lebih mau beraktivitas karena semakin dingin dan semakin kita diam saja gitu ya maka kita pun semakin tidak mau bergerak gitu kan. Dan yang pasti yang terakhir adalah hindari zat-zat berbahaya. Nah, sebenarnya walaupun tadi bilang alkohol menghangatkan dan senang bikin party, tapi kalau berlebihan itu juga bisa berbahaya ya. Karena baik lagi itu adalah zat yang bisa membuat candu juga dan sebenarnya bisa memperburuk kondisi kesehatan mental apabila uh, melebihi batas-batas tertentu gitu. Oke, boleh next. Nah, untuk menjaga fisiknya, kalau gitu untuk sosio emosionalnya apa yang bisa dilakukan? Jadi yang tadi ya, tetap aktif. Yang paling penting adalah olahraga. Saya paham banget, tenang. Saya adalah alasannya kenapa saya juga naik 10 kilo waktu itu ya, karena malas sekali rasanya olahraga gitu ya. Tapi sebenarnya olahraga itu penting banget, teman-teman gitu. Jadi penting banget karena di saat olahraga, sebenarnya olahraga juga bisa membantu memproduksi hormon-hormon tadi, hormon serotonin tadi itu juga terbantu dengan adanya olahraga gitu ya. Dan aktivitas di luar, di alam itu sangat membantu serotonin sebenarnya. Jadi seperti eksplorasi hal baru, tempat baru gitu. Jadi usahakan tetaplah aktif gitu ya. Kemudian mencari dukungan sosial gitu. Dukungan sosial ini terutama yang tentunya yang di sekitar kita dulu, tapi kalau emang ternyata butuh dukungan sosial dari jauh juga nggak masalah gitu. Jadi tetaplah terkoneksi sama orang terdekat
Cari komunitas, ikut banyak aktivitas pertukaran budaya gitu ya. Kalau emang bingung, belum ada yang cocok, nggak apa-apa, tenang. Kalian ada di tempat baru, pasti banyak komunitas baru juga. Jadi ikut-ikut aja dulu semua banyak hal gitu ya. Kemudian aktivitas positif juga gitu ya, artinya yang membuat kita nyaman, yang membuat kita senang, rileks gitu. Baik itu seperti hobi, mungkin istirahat atau nonton drakor dan lain-lain, itu juga tetap penting untuk tetap dilakukan. Kemudian ya yang keempat adalah nilai pribadi. Nah, ini juga penting banget sebenarnya teman-teman. Jadi kadang kalau misalnya kita sudah sedang malas banget, lagi apa ya, lagi mulai terguncang dan mulai bingung ke arah mana gitu ya, lagi penyesuaian, selalu ingat nilai pribadi kita dan apa sih tujuan datang ke sini gitu. Selalu tetap paham banget kalau di negara baru tuh kan kayaknya oh tempat baru aku mau jadi diriku yang baru atau ada diriku yang berkembang gitu ya. Tapi tetap ingat bahwa kalian ini apa sih value atau nilai pribadi yang ingin kalian tetap punya buat diri kalian. Itu jangan lupa gitu ya. Supaya itu juga yang memotivasi kalian untuk tetap melanjutkan kuliah. Tetap. Dan yang terakhir adalah ke profesional juga kalau ternyata memang semua hal yang tadi sudah dilakukan tapi kok masih susah ya rasa diatasi, nggak apa-apa ke profesional. Baik itu ke psikolog, baik itu nanti ke konselor dari kelana jiwa juga gitu ya. Tapi seingat aku juga teman-teman di Swedia itu rata-rata nggak usah universitasnya menyediakan layanan konseling sama psikolog ya. Walaupun kalau nggak salah juga eh antrinya lama banget, bener nggak sih? Soalnya aku pernah sih ada beberapa klien dari mahasiswa Swedia dan ngomongnya gitu, makanya dia tetap akhirnya konselingnya dengan saya ataupun dengan psikolog di Indo karena lama banget nunggunya walaupun gratis sebenarnya gitu. Tapi manfaatkan sebisa mungkin ya teman-teman gitu. Oke, boleh next. Nah, sebenarnya topiknya itu aja semuanya. Jadi, untuk menutup ini, aku mau memberikan beberapa kata-kata bahwa ya merasa kesepian di tempat baru, khususnya saat musim dingin itu tuh wajar banget. Wajar banget. Tapi ingat bahwa kamu tuh nggak dingin sendirian. Ya, kamu ingat bahwa kamu nggak sendirian. Makanya di sini nih, teman-teman yang ada di sini semua juga mengalami hal yang sama dan mungkin juga kebingungan dengan kebingungan yang sama gitu. Jadi, aku harap kita bisa saling mendukung satu sama lain gitu. Boleh next? Nah, jadi untuk menutup hari ini, supaya kita tidak dingin sendirian aja, boleh nggak aku minta teman-teman, coba dong sharing atau tulis kata-kata yang kayaknya bisa nih membantu menghangatkan proses kuliah ini di kolom chat. Gimana? Apa boleh untuk diri sendiri tapi di-share buat semuanya, tapi boleh juga untuk emang pengen di-share ke teman-teman yang lain. Apa nih kira-kira kata-kata yang biasanya bisa menghangatkan teman-teman untuk bisa maju terus gitu ya, atau untuk supaya bisa mengatasi semua tantangan ini. Boleh sharing mungkin di kolom chat. Bisa apapun kata-katanya. Boleh kayak yuk, yuk, dikit lagi yuk, misalnya gitu. Atau apa? Atau misalnya, it's okay guys, kita bareng-bareng ya menghangatkannya gitu. Atau apa? Oke, ya oke, you are doing great. Terima kasih, ngopi dulu ya. Betul, betul. Alah, cuma ada tahun doang. Betul, betul. Bisa jadi ya, cuma 2 tahun, tenang gitu ya. Ini pasti akan berakhir gitu. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Oh, ada yang ngomong tapi lama banget. Iya sih ya. Menyala ada juga gitu. Bayangkan summer di sini ya guys. Oke. Sebentar lagi summer alias 6 bulan lagi bener. Bunyi SMS banking transferan masuk. Itu seneng banget tuh. Aku juga suka banget. Chill guys. Kalau orang-orang sebelum kita aja kita bisa, kenapa kita nggak bisa? Betul. Tenang aja. Maksudnya eh ini ada yang sebelumnya bisa, kita juga pasti bisa. Oke, sip. Kalau gitu terima kasih banyak. Jangan dong, jangan sampai hipertermia ya teman-teman ya. Oke, oke. Tapi oke, same three different season. Remember everything is temporary, nothing lasts forever. Oke, betul betul. Tapi aku yakin pengalaman saat musim dingin ini akan menjadi pengalaman yang nggak terlupakan juga buat teman-teman. Jadi aku harap bisa enjoy the moment dan um, ya jalani aja dulu gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak teman-teman untuk sharing kata-katanya. Boleh next? Jadi hal itu sekian materi dari aku sampai sini. Terima kasih banyak nih kata-kata hangatnya. Oke, apakah ada pertanyaan? Mungkin dari tadi aku kayaknya belum lihat ada pertanyaan deh soalnya. Aku balikin ke Kak Ayu ya. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Anissa. Ini
informasinya sangat insightful dan sangat relate ya dengan kita-kita yang sedang mengalami musim dingin. Nah, sekarang kita maju ya ke sesi diskusi dan konsultasi. Jadi teman-teman, misalkan yang dari tadi udah punya pertanyaan, barangkali atau ingin curhat aja gitu, bisa raise hand untuk langsung mencurahkan isi hatinya. Coba kita lihat dulu ada nggak ya yang raise hand saat ini. Atau bisa juga dari format chat sih ya. Oh ini nih ada dari Mbak Tera. Kita undang Mbak Tera. Silakan Mbak Tera untuk on mic atau on cam boleh? Iya, makasih. Tapi nggak konsultasi, apakah boleh, Kak Anissa? Um, Belum di ini masih di mute tadi. Oke, oke, boleh gimana? Mm-mm. Aku mau ngucapin makasih dulu buat PPI Swedia karena sudah mengadakan sesi tentang mental health ini. Nah, sekarang kan temanya tentang winter blues nih. Tapi aku tuh nggak ada pertanyaan tentang winter blues. Cuman mau nanya, kan kalau misalnya kita tuh habis eh, culture shock di tempat baru, nanti pas balik lagi ke Indonesia kan ada katanya reverse culture shock gitu. Nah, Betul. si acara si acara mental health ini tuh diadakan cuman untuk mahasiswa atau nanti tuh akan ada perpanjang setelah kita pulang tuh kita boleh ngadain acara ini atau kita tuh harus privat ke Kak Anissa. Itu aja pertanyaannya. Oke, kayaknya itu Gak pertanyaan buat nyambung ya. teman-teman PPI itu. Tapi makasih Mbak Tera. Coba-coba gimana teman-teman PPI ya. Oke. Tapi thank you loh untuk keingin Hmm, apa hmm. preparationnya itu ya. Oke. Oke Mbak Dara, terima kasih. Nanti eh, kalau misalnya mau konsultasi kayak gitu, kalau dari program PPI tadi ya udah disampaikan bisa apa namanya daftar dulu aja ke link yang nanti atau udah dibagikan ya di chat. Belum ya, berarti akan dibagikan di chat. Nanti bisa konsultasi di situ. Nanti itu dulu ya, Pak. Berarti apa sih kayak janjian dulu, baru nanti bisa konsultasi kayak gitu. Terjawab mungkin Mbak Tera? Untuk menjawab kali ya, Oh iya, silakan. menjawab pertanyaan Mbak Dera. Jadi memang kita PPI Swedia ini bekerja sama dengan Kelana Jiwa. Jadi untuk misalkan konsultasi lebih lanjut, bisa nanti klik linknya segala macam. Nah itu biasanya adalah misalkan akan dari Kelana Jiwa sesuai dengan perjanjian kami sebagai organisasi nanti Mbak, contohnya Mbak akan ditunjuk ke arah peer counselor. Nah nanti itu masih dalam lingkup gratis. Mungkin coba eh, apa, dikoreksi kalau saya salah ya Mbak Dila. Itu lingkupnya masih gratis. Jadi nanti setelah itu, jika misalkan habis itu sudah selesai masalahnya, itu nggak apa-apa, nggak bayar apa-apa. Itu pertama. Yang kedua, jika misalkan Mbak masih mahasiswa, terus misalkan peer counselor belum bisa nih eh, menangani permasalahan Mbak, Mbak dirujuklah ke arah mungkin yang lebih spesialis. Aku nggak tahu nama klinisnya apa, mungkin dokter spesialisnya. Nah, nanti di situ baru akan nanti Mbak nanti akan ada diskusi mengenai biaya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini kerjasama ini adalah antara Kelana Jiwa dengan PPI Swedia. Artinya PPI Swedia, teman-teman semua yang mahasiswa Indonesia yang bekerja di Swedia itu adalah termasuk anggota PPI Swedia. Misal kalau saya anggota PPI Swedia dan saya pengurus PPI Swedia. Jadi setelah Mbak lulus dari misalnya PPI Swedia, misalnya jadi alumni, apakah bisa atau enggak? Sebenarnya by default nggak bisa. Karena Mbak sudah nggak termasuk lagi anggota PPI Swedia. Seperti itu. Jadi kerjasamanya ini sama Kelana Jiwa adalah antara Kelana Jiwa dan PPI Swedia. Itu sih. Thank you. Oke, Terima terima kasih kasih. Mbak Dian. Nanti itu udah di post ya di chat linknya oleh Mas Dani, jadi bisa bisa banget kalau misalnya mau janjian lewat situ. Kemudian kita lanjut lagi. Ada lagi kah yang mau curhat atau bertanya? Oh,
Mbak Tera lagi? Nanya Raise. lagi, sorry. Oh iya boleh. Kak Anissa, tadi kan di slide-nya ada menyebutkan bahwa untuk kondisi winter blues itu banyak dialami eh, kalau gender kan lebih banyak perempuan. Itu kira-kira kenapa ya? Udah itu aja. Makasih. Oke, terima kasih Mbak Tera. Nah, itu sih yang ini yang tadi sempat saya sedikit mention sih soal masih banyak perdebatan sebenarnya ya, tapi memang itu semua berkaitan dengan hormon juga. Jadi kan memang aku agak lupa persisnya namanya apa, tapi karena kan memang hormon yang diproduksi perempuan dan laki-laki kan berbeda ya, gitu. Mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit gitu. Nah, jadi memang karena balik lagi winter blues itu sangat-sangat dipengaruhi oleh kondisi hormon sehingga makanya mungkin itu juga yang membuat perempuan jadi lebih sensitif juga gitu. Sama halnya dengan perempuan jauh mungkin secara apa ya, secara mood kadang akan lebih naik turun karena memang kita banyak banget nih di perempuan at least sebulan sekali aja sudah ada gejolak pergejolakan mood karena hormon kita yang berubah gitu kan ya karena setiap lagi PMS misalnya. Nah, jadi termasuk nih jadi waktu interblues pun juga akhirnya eh, mempengaruhi bagian hormon itu gitu. Untuk lebih clearnya sebenarnya aku nggak terlalu mempelajari. Maksudnya aku kurang mendalami lagi sih terkait itu ya gitu. Jadi cuman memang karena memang bukan kurang mendalami sih, tapi karena memang masih banyak perdebatan di situ. Kayak kenapa alasannya tuh masih banyak perdebatan sebenarnya. Semoga menjawab. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih Kak Anissa. Terima kasih Mbak Nisa, Mbak Tera untuk pertanyaannya. Sekarang aku maju dulu ke, oh sebelum Mas Duyan, sekarang aku mau mempersembahkan dulu pertanyaan yang udah kita kumpulkan ya Mbak Nisa ya, dari Oke, kemarin udah boleh. dari link apa namanya pendaftarannya. Jadi ada pertanyaan gimana cara membedakan antara winter blues dengan stres biasa katanya. I see. Hmm. Pertanyaan bagus ya. Jadi, gimana cara bedainnya? Sebenarnya memang akan sedikit-sedikit mirip ya. Tapi cara yang paling besarnya sebenarnya adalah waktunya juga gitu pastinya ya. Artinya kan kalau kita ngomongin tadi nih, balik lagi winter blues itu kan biasanya kita alami karena memang waktu musim dingin yang waktu siangnya lebih sedikit dibanding musim-musim lain gitu. Sehingga kamu bisa cek nih, kira-kira kondisi kamu ketika kamu merasa tertekan banget, merasa lebih sensitif, merasa lebih energinya low, itu apakah memang baru muncul ketika mau musim dingin ini, atau dari sebelumnya sudah terjadi gitu, atau sebelumnya sudah dialami kayak gitu. Dan itu yang pertama caranya dari segi waktu. Dan yang kedua adalah kalau kita ngomongin stres, itu biasanya ada pemicunya juga. Jadi ada pemicu jelasnya. Sedangkan kalau winter blues nih, biasanya kalau kita nggak ngeh ya, nggak tahu nih tentang winter blues, tiba-tiba nanti pas lagi winter udah agak lama, kok aku down banget, kayaknya nggak ada apa-apa gitu. Jadi nggak ada nggak ada pemicu yang jelasnya. Sedangkan kalau kita stres itu bisa jadi umumnya akan ada pemicu jelasnya gitu. Kalau nggak ada, kita perlu makanya kalau misalnya ternyata masih sulit juga apa ya kok kayaknya stres aja gitu. Nah, mungkin balik lagi mungkin bisa jadi winter blues. Tapi kalau ternyata sebenarnya memang ada sesuatu yang berubah kita alami gitu ya, ada kesulitan yang lagi kita alami atau ada tantangan yang kita alami bisa jadi itu justru stres. Mungkin gitu ya. Jadi dua cara itu yang bisa dilakukan untuk membedakan. Semoga terjawab ya buat yang bertanya. Iya, semoga terjawab ya buat yang bertanya. Terima kasih Mbak Nisa. Tadi ada yang raise hand juga sebelumnya. Sebelum Mas Duyan katanya emang mau curhat ya Duyan Mas. Ini udah banyak banget nih curhat kayaknya kayaknya tips-tipsnya Mbak. yang ngomong di chat. Enggak, Mbak. Jadi memang barusan banget nih ada yang ngejapri saya. Jadi dia ingin curhat tapi pinginnya anonimus seperti itu. Jadi saya demi Oh, menjaga kerahasiaan ini, saya ingin bertanya seperti ini sih, Mbak. oke. Jadi Jadi memang teman benar saya ya ini Mas. kenapa, Mbak? Jadi emang benar biasanya pada curhatnya ke Mas Duyan bener ya? Eh, iya, karena saya kadit kemahasiswaan, saya memang bertanggung jawab eh, untuk kesejahteraan teman-teman semua lah, membantu seperti itu. Oke, boleh boleh Mas. Nah, jadi pertama adalah pertanyaan pertama untuk ini asking for a friend sih, Mbak sebenarnya. Jadi kan dibilang tadi Mbak pun juga ada slide bahwa winter blues itu kalau bisa jangan sendirian atau segala macam.
Nah, teman saya ini kebetulan dia memang jomblo menahun nih, Mbak. Nah, terus akhirnya oh ya udah, punya pemikiran sebelum winter datang harus mencari pasangan atau cari pacar supaya nggak stres. Nah, jadi mulai dari musim fall itu udah berusaha mencari pacar sampai sekarang musim dingin cari pacar dengan harapan supaya nggak stres katanya. Nah ini, tapi selama perjalanan mencari pacar ini nggak dapet dapet, malah stres mbak, nggak stres, nggak dapet pacar. Jadi sekarang ini teman saya ini saya khawatir stresnya double, stres winter blues sama stres nggak dapet pacar. Jadi maksudnya kira-kira apakah memang pertanyaan apakah valid jika punya pacar itu jadi nggak winter blues? Yang kedua, gimana caranya bagi teman-teman yang nggak punya pacar kalau misalkan itu valid untuk menghadapi winter blues misalkan sendirian dan yang nggak punya pacar dan yang nggak punya teman gitu Mbak. Thank you. Oke. Baik, terima kasih Mas Rian. Ini kayaknya langsung pada bilang, ini curcol ya sebenarnya, ya. Tapi mengatasnamakan temen yang mau anonimus ya. Oke, oke. Baik, nggak apa-apa. Tapi untuk temannya Mas Rian gitu ya, yang mungkin bertanya terkait dengan tadi ini ya, karena kan memang kalau lagi winter, baiknya tetap beraktivitas sosial, tetap terkoneksi sama orang terdekat. Nah, poin di sini ketika saya ngomongnya orang terdekat, makanya ngomongnya orang terdekat, bukan harus pacar. Ya, itu saya garis bawahi juga gitu. Karena dalam hal ini kedekatan dengan orang terdekat itu bukan berarti kedekatan yang memang tadi ya harus romantis misalnya gitu atau yang memang perlu dengan keperluan apa? Ya maksudnya bukan berarti memang harus ada hubungan khusus gitu sebenarnya. Hanya tapi memang bisa nih sebenarnya untuk dengan siapapun. Teman-teman yang penting terkoneksi dan merasa bahwa aku nggak sendirian poinnya gitu. Karena seperti yang tadi nih kan malah ketika mencari terus mencari pacar terus gitu ya, fokusnya ke sana, malah akhirnya mungkin nggak fokus ke orang-orang lain, maksudnya dari segi pertemanan mungkin, dari segi mungkin dari segi keluarga mungkin gitu ya. Jadi padahal iya, sebenarnya poin besarnya kan adalah supaya kamu nggak merasa sendirian tadi, gitu. Karena perasaan kesepian atau sendirian ketika khususnya lagi winter gitu ya, itu juga yang membuat kita semakin down sebenarnya. Itu alasan kenapa dianjurkan untuk beraktivitas sosial sebenarnya karena itu. Karena kan sering banget kalau lagi winter malas keluar jadi nggak mau beraktivitas sama orang, ya udah diem aja. Tapi kan jadi kok aku sendirian ya, kok aku lonely, kok aku nggak ada orang sih gitu. Jadi lebih ke sana sebenarnya. Jadi aku tentunya aku doakan semoga segera ketemu pacar gitu ya. Tapi saya pastikan bahwa Serius, oh iya apa? Amin paling serius. Betul betul. Amin paling serius gitu ya. Betul betul. Tapi saya pastikan bahwa pasangan bukan salah satunya orang yang bisa memberikan dukungan emosional ataupun sosial kepada kita gitu. Jadi kita sangat bisa mendapatkan itu dari siapapun. Makanya bahkan gak harus tentang pacar, bahkan untuk orang-orang yang biasanya sudah menikah gitu ya, atau ya misalnya udah menikah, bukan berarti tentunya mencari selingkuhan ya pastinya, tapi maksudnya lebih kepada bahwa jangan sampai kita bergantung sangat dengan satu orang gitu. Itu poin paling penting sebenarnya. Maksudnya jangan sampai kita bergantung pada hanya pasangan kita untuk semua kebutuhan emosional dan kebutuhan sosial kita. Karena balik lagi, nggak ada yang mungkin bisa menampung semua kebutuhan emosional orang lain. Untuk semuanya 24 kali 7 itu impossible. Makanya kenapa walaupun nanti kalian udah punya pacar atau udah nikah, jangan lupa kalian tetap punya teman-teman juga. Ingat temen ya, jangan menjadi hubungan yang lain ya. Tapi temen tetap itu penting ada gitu. Karena makanya karena ya tadi ya relasi relasi koneksi kedekatan tuh penting gitu sih. Jadi tadi itu pertanyaan pertama. Udah kejawab belum juga belum sih yang kedua ya? Soal gimana caranya ya? Udah ya? Oke, semoga terjawab. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nisa dan temennya Mas Duyan. Di, penting ya Mbak ya, ini support system termasuk untuk teman juga ya. Oke, Ah, aku boleh balik lagi ke pertanyaan yang udah dikumpulkan. Satu lagi Mbak, Mbak Nisa.
Ya, Boleh dong. oke. Jadi ada lagi nih yang nanyain gimana caranya mengatasi winter blues yang berkelanjutan sampai mempengaruhi kehidupannya selama masa perkuliahan. Jadi dia juga nanya rutinitas apa yang bisa mengurangi winter blues. Tadi udah disampaikan ya kalau yang itu. Silakan Mbak. Mm-mm. Betul, betul. Jadi sebenarnya kalau memang tergantung dulu nih. Sebenarnya kalau kita nanya gimana apa yang harus dilakukan, aku kayaknya ini akan apa ya eh, individu per individu gitu ya. Maksudnya aku perlu tahu dulu kondisi dia seperti apa terdampaknya. Tapi kalau memang sebenarnya terdampak tapi masih bisa berfungsi sehari-hari gitu, maksudnya masih bisa tetap ngerjain tugas, tetap bisa kuliah, tetap bisa ketemu teman, walaupun dibandingin kalau musim lain kayaknya mungkin sekarang setengahnya gitu ya misalnya, itu sebenarnya mungkin masih winter blues. Nah, cara yang bisa dilakukan adalah beberapa tips yang tadi aku berikan, terutama soal kondisi fisiknya gitu. Jadi jangan biarkan tubuh kita yang bukan bukan jangan biarkan tubuh kita, tapi jangan biarkan mood kita yang mengarahkan kita sepenuhnya gitu. Karena tadi nih misalnya moodnya aku goler-goler, moodnya aku rebahan, jadi aku akan rebahan terus saja. Jangan, itu tetap perlu dibatasi makanya. Itu penting banget karena sekali lagi kalau kita mengikuti hanya mood kita terus menerus, maka pada akhirnya tadi hormon-hormon tadi pun yang penting untuk dimiliki nggak akan diproduksi sama tubuh gitu. Makanya kita perlu tetap batasi. Boleh, istirahat boleh, goleran boleh, rebahan boleh, selimutan juga boleh, tapi batasi waktunya. Itu sih poinnya sebenarnya. Jadi tetap seimbang. Makan juga seimbang, aktivitas seimbang gitu sih. Paling mungkin itu ya yang perlu yang bisa aku kasih. Berhubung belum tahu nih sejauh mana terdampaknya. Tapi kalau memang udah berkepanjangan, sangat boleh untuk konsul aja gitu, biar bisa lebih personalize juga. Ya, jadi kalau tadi berkepanjangan sama mengganggu rutinitas ya, apa sih kayak produktivitas gitu mungkin udah saatnya mencari bantuan mungkin ya kalau kayak gitu. Betul, Oke, betul. terima kasih Mbak Nisa. Ini ada yang nanya dari forum Q&A, katanya winter blues itu bisa memunculkan prokrastinasi kah? Betul Dan ini banget. bisa memperparah winter blues ya, apalagi yang punya banyak deadline. Bagaimana cara memanagenya Kak? Katanya. Betul banget pasti ya. Kalau nggak salah yang terakhir bukan bahas prokrastinasi ya, bukan ya? Oh ini ada Eh, di forum Q&A. oh, oke, oke. Ah, Maksud oke. saya webinar terakhir bukan bahas Oh, prokras, beda ya? webinar terakhir ada mention vaksinasi. Mention. Mungkin ini yang berkaitan dengan winter blues. Mungkin ada Betul, bedanya. betul, betul. Pastinya sih, pastinya. Karena kan balik lagi ya, em, prokrastinasi kan poinnya adalah menunda. Walaupun sebenarnya kalau kita ngomongin prokrastinasi, kalau secara psikologis, itu banyak banget faktornya. Jadi bukan berarti kamu malas sebenarnya. Tapi seringkali orang prokrastinasi justru karena kamu orang yang yang bisa jadi perfeksionis, bisa jadi sangat cemas, bisa jadi apa ya banyak lah, banyak banget faktornya sebenarnya. Nah, dalam hal kalau kaitannya sama winter blues, kemungkinan besar lebih karena energinya kamu tuh low banget dibanding biasanya, sehingga ada orang-orang yang kayak udah aku ngerjain kalau energi aku lagi sudah tinggi gitu kan. Aku ngerjain kalau lagi mood. Nah, itu yang sebenarnya yang bikin bisa membuat semakin apa ya, semakin memperparah prokrastinasinya sebenarnya. Karena kita bekerja sesuai mood. Padahal seperti yang tadi sebelumnya banget saya disampaikan adalah yang paling penting untuk menghadapi winter blues adalah jangan hanya mengikuti mood, tapi kita yang perlu buat rutinitas. Gitu. Caranya apa yang bisa dilakukan supaya mencegah prokrastinasi? Buat kalau bisa sih buat jadwal or to-do list. Itu sebenarnya paling utama ya. Buat jadwal on to-do list terkait dengan rencananya. Tapi sebelum itu juga kalau bisa setiap sebelum kalian mulai mengerjakan, cobalah makan atau kegiatan yang memang memunculkan serotonin tadi. Hormon-hormon serotonin. Misalnya kalian keluar dulu, berjemur dulu, baru masuk kalian baru mulai ngerjain misalnya gitu. Karena kebayang sih kalau lagi mood, kalau lagi low energy kan pasti kayak tuh mager banget gitu kan. Itu normal banget sebenarnya, kebayang banget lah. Makanya sebisa mungkin kita coba ubah tubuh kita memproduksi nih hormon serotoninnya secara sadar. Jadi jangan cuman berharap tubuh secara otomatis aja ngelakuin itunya gitu. Jadi kalau boleh sedikit sharing juga dulu saat winter aku cukup seneng berkegiatan sih maksudnya walaupun banyak makanan tadi ya. Yang pasti kurangi makanan manis saat winter sebenarnya ya teman-teman. Itu adalah musuh kita semua karena sebenarnya makanan manis itu hanya membuat kita semakin mager gitu ya.
dan mempengaruhi berat badan juga sebenarnya kalau khususnya lagi winter gitu. Jadi kalau bisa dikurangin. Nah, tapi tapi ya itu sih kalau bisa tetap berkegiatan dulu baru ngerjain tugas gitu paling. Jadi harus dipancing ya untuk bisa lawan si winter blues itu. Siap, Mbak. Tuh. Terima kasih, Mbak Nisa. Barangkali teman-teman ada yang mau resign lagi Ini ada atau yang bertanya sih di iya ada ini. yang dari ini ya dari chat ya. Ini ada satu mencoba semakin produktif di musim dingin apakah bisa menjadi solusi winter blues katanya tadi ya. Betul, betul. Bisa banget itu. Mungkin kalau ngomongin solusi, tentunya itu relatif. Tapi apakah itu bisa jadi salah satu cara untuk mencegah winter blues? Bisa banget. Karena sekali lagi berkegiatan itu sebenarnya mempengaruhi hormon kita sekali. Banyak orang yang berpikir aku baru bergerak kalau mood. Padahal salah. Kalau justru karena kita bergerak, maka mood kita muncul. Itu yang paling sering kebolak-balik sih. Gitu. Siap, siap. Oke, oh ini ada satu lagi dari yang kolom chat, satu lagi orangnya ini katanya kebetulan ada makhluk yang sangat bergantung pada matahari sama Mbak. Kayak contohnya waktu summer, pas waktu siangnya panjang, tidur sama makan malam jadi malam banget kan ya ngikutin kapan mataharinya tenggelam. Kebalikannya pas winter gini, karena mataharinya naiknya siang, bangunnya jadi susah banget buat bangun pagi karena ngikutin kapan terangnya. Ada tips kah untuk mengatasi hal ini, Mbak Anissa? Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, jadi kebayang banget kalau emang ke pengaruh banget ya sama matahari. Makanya kenapa bahkan kalau misalnya masuknya udah sampai tadi ya depression with seasonal pattern, itu tuh terapinya tuh sampai disebutnya tuh light therapy gitu, terapi cahaya. Salah satu terapi utamanya selain terapi psikologis lainnya ya, terapi cahaya karena memang ternyata ya cahaya tuh bisa apa terdampak itu kitanya gitu kan. Nah, berarti caranya gimana? Sebenarnya yang paling pertama adalah tetap perlu kita sekali lagi kita nggak bisa hanya bergantung sama siang dan malam bergantung dengan matahari, tapi kita tetap perlu membuat jadwal tidur yang rutin. Tadi 6 sampai 8 jam ya. Silakan ditentukan sendiri kira-kira 6 sampai 8-nya mau jam berapa. Aku kebayang banget susahnya di awal-awal, tapi itu penting banget untuk punya yang rutin. Kemudian itu yang pertama. Cara yang kedua adalah ini apa namanya? Selain buat jadwal rutin, sebisa mungkin buatlah ruangan di rumah kalau lagi walaupun di luar gelap, buatlah di rumah terang benderang. Dan kalau bisa, makanya kenapa orang luar banyak suka punya perapian gitu ya. Karena ya itu sebenarnya emang untuk menghangatkan tapi juga menerangkan juga sebenarnya. Jadi kita lagi kita yang membuat sekitar kita ini yang terang gitu. Walaupun memang mungkin tentunya kalau ngomongin light therapy beda sendiri ya. Maksudnya ada light khusus lah ya, ada cahaya khusus lah, bukan cahaya lampu biasa. Tapi sebisa mungkin kayak gitu. Aku sempat baca-baca, bahkan katanya ada loh lampu khusus kayak untuk membantu light therapy secara personal gitu. Tapi aku nggak tahu apakah itu dijual atau enggak ya. Tapi maksudnya aku sempat baca ada yang kayak gitu. Nah mungkin bisa coba cari-cari tuh kalau emang beneran ada. Iya, pernah dengar Sarannya juga sih sih, ada oh oke, yang sarannya sedikit susah oh, diterapkan Kak, karena tugas kuliah nggak bisa habis. Oke oke, tapi berarti tidurnya lebih sedikit tuh kalau gitu, atau tidurnya lebih lama tugas. maksudnya? Oh, berarti lebih sedikit. Oh, nggak tidur-tidur kayaknya ini orang. Oke, tapi kalau misalnya sebenarnya kalau tidur lebih nggak lebih sedikit, berarti kan itu justru malah tidak apa ya, malah nggak akan merasa terlalu terpengaruh dengan winter blues itu lebih ke stres ya aku ngerasanya ya. Karena balik lagi kalau winter blues itu justru biasanya tidur akan lebih banyak karena kita akan merasa sangat low energinya. Kalau misalnya ternyata lebih sedikit karena tugas kuliah nggak habis-habis, aku rasa itu lebih karena stres karena tugas kuliah kayaknya. Mas, gitu. Jadi kebayang sih, tapi aku kebayang banget kalau memang karena itu ya. Jadi cuman tentunya tipsnya akan sedikit berbeda gitu. Bahwa karena kalau kita ngomongin stres, satu webinar sendiri lagi kan kalau kita bahas stres ya. Ah, hanya saja kalaupun emang tidur nggak bisa cukup, karena tentunya kita tetap perlu tidur yang cukup ya. Sebenarnya mungkin bisa diakali dengan tadi makanan yang bergizinya atau
olahraga atau setidaknya pas lagi apa pas lagi ada nih aktivitas positif yang bisa dilakukan tetap perlu ada. Self care tuh tetap perlu ada setiap hari. Walaupun cuma 30 menit, nggak nyampe 1 jam nggak apa-apa, tapi tetap perlu ada. Gitu ya. Siap, Mbak Nisa. Terima kasih. Oh, ini ada yang raise hand, Mbak Nisa. Kita boleh Oh ya, oke, boleh silakan. Mas Muhibul Aman, silakan Mm-mm. Oke, di halo open. Mbak Nisa. Mbak, Ya. ini saya Aman mau nanya nih terkait secara general aja terkait dengan permintaan konseling layanan psikologi itu sebenarnya dari tahun ke tahun itu ada Mbak punya datanya nggak sih Mbak? Dan itu tuh eh, kalau misalnya ada itu rata-rata permintaan terbanyaknya itu apa gitu Mbak? Kalau saya kan lihatnya secara apa dari informasi-informasi sharing-sharing eh, dari Instagram gitu misalnya. Nah itu kan memang eh, yang keluhan-keluhan psikologi itu eh, sebenarnya nanti yang banyak melakukan konseling itu dari mahasiswa ke atas gitu Mbak. Dari apa ketika mereka melakukan kuliah atau semacamnya gitu. Dan eh, dari SMA itu jarang gitu dan saya ngerasanya juga gitu. Apakah itu benar atau enggak sih Mbak? Gitu saya cuma mau konfirmasi aja. I see. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau aku mungkin menjawabnya lebih kepada dari hasil penelitian kali ya, karena Em, karena kalau misalnya dari aku pribadi, aku sendiri tidak melakukan riset khusus terkait jumlah dan maksudnya pendataan secara khusus. Em, karena kan maksudnya aku cuman ya menangani klien berdasarkan yang ke aku aja gitu kan ya. Nah, tapi kalau misalnya ditanyanya adalah sebenarnya kalau secara angka dan maksudnya apakah memang benar nih mahasiswa ke atas yang paling banyak dan yang lain, sebenarnya gini, kalau kita ngomongin masalah psikologis, sebenarnya yang paling rentan memang di usia remaja hingga dewasa awal. Gitu, remajanya itu usianya berapa, itu sekarang semakin mundur sebenarnya. Jadi mungkin sekitar 10 tahunan gitu ya. Jadi benar-benar yang hampir remaja sampai usia bisa 30 35 gitu. Itu emang paling banyak kalau secara masalah psikologis kan. Kenapa? Karena memang kalau kita ngomongin tentang masalah psikologis itu kan berkaitan banget juga sama otak. Makanya tadi kita ngomongin mood tuh berkaitan banget sama hormon. Karena kita nggak akan bisa memisahkan tubuh dengan psikologis tuh nggak mungkin. Nah, jadi kenapa masalah psikologis paling banyak dialami oleh usia segitu? Karena di usia segitu otak kita yang bagian emosi itu lagi berkembang banget gitu ya, lagi berkembang banget sehingga jadi sangat mungkin labil gitu. Maksudnya bukan labil, sangat mungkin sangat sensitif dan ya perkembangannya jadi sangat terpengaruh lah sama lingkungan. Dan juga di usia kayak 20-an ke atas itu kan akhirnya sudah mulai apa ya, udah mulai terbentuk juga sebenarnya bagian berpikirnya kita. Nah, sehingga disitulah yang mulai banyak konflik dalam diri gitu. Istilahnya kalau anak kecil itu kan hanya ngikutin aja maunya apa selesai gitu ya, maksudnya terutama yang nggak ada masalah berat di sekitarnya tentunya ya. Tapi intinya nggak cuma satu jalan lah. Nah makanya kenapa usia remaja hingga dewasa awal itu biasanya paling gejolak banget karena konflik dalam dirinya, baik itu karena perkembangan otak dan lingkungan lagi besar-besarnya. Itu soal masalahnya. Kalau kenapa ya mereka yang paling banyak tapi yang paling banyak ke psikolog atau ke profesional adalah yang usia mahasiswa ke atas. Karena kalau di bawah usia mahasiswa, anak-anak itu baru bisa, anak-anak itu kan masih di bawah usia dewasa ya. Jadi dia tuh masih di bawah naungan orang tua, gitu poinnya. Sehingga padahal banyak banget masalah remaja yang salah satu yang penyebab utamanya atau salah satu sumber utamanya masalah mereka adalah karena orang tua juga. Sehingga mereka jadi semakin terbatas untuk mencari bantuan. Gitu sebenarnya. Makanya sedangkan kalau usia mahasiswa kan usia kalian sudah lebih mandiri. Gitu ya. Usia lebih mandiri, usia lebih banyak punya banyak akses juga, lebih melek lah akses-akses di internet gitu ya. Dan di mana bisa nyari gitu. Sehingga makanya kenapa mahasiswa ke atas yang lebih banyak mencari bantuan profesional kalau secara angka. Padahal sebenarnya enggak. Padahal bukan berarti lebih banyak daripada remaja, enggak. Tapi seringkali remaja terbatasnya di situ. Finansial juga batasan kan. Sedangkan kalau usia
dewasa awal, apalagi udah punya pekerjaan kan sudah bisa membiayai sendiri gitu. Istilahnya ke profesional nggak juga nggak semurah itu. Untuk yang gratis pun juga antrinya biasanya lama banget. Makanya saya yang tadi saya bilang di Swedia setahu saya biasanya ada di universitasnya, tapi antri banget gitu. Bisa sampai sebulan 2 bulan kalau nggak salah. Waktu itu ada klien saya cerita gitu sih. Semoga menjawab ya. Oke, oke sudah cukup Mbak. Terima kasih. Sama-sama. By the way di sini, oh akomodasi lampunya pada redup dan kuning ya di sini. Oh Iya gitu ya. Mbak, Aku kurang kuning tahu. warnanya. Iya ya, warnanya kuning jadi semakin sendu. Nah, mungkin itu perlu dicek-cek lagi tuh apakah memang hanya warna itu atau ada warna-warna lain ya yang biasanya membuat kalian merasa lebih melek gitu ya. Oh betul. Oh tadi kayaknya Mas Duyan Resen, ada lagi Mas Duyan? Itu sih mau menambahkan sih buat teman-teman misalkan anggaplah yang ada di Stockholm. Jadi memang betul apa yang dikatakan Anissa bahwa jika butuh konseling atau segala macam bantuan psikologis itu di Stockholm itu pusat ada. Jadi ada KTH, SU segala macam itu terpusat dan paling mungkin koreksi kalau untuk schedule jadi semuanya kita daftar secara online. Hmm. Anda bisa schedulekan jadi tapi memang minusnya adalah terkadang kita stresnya misalkan di hari Sabtu atau hari Minggu atau misalkan di waktu malam. Sedangkan kita butuh registrasi dulu sehingga setahu saya seingat saya nunggunya nggak lama tapi hanya tersedia di waktu-waktu working hour, mungkin weekdays dan jam 9 sampai jam 3 seperti itu. Hmm. Palingan seperti itu sih. Challenge-nya adalah jika teman-teman merasakan apa ya depresinya itu di weekend, nah itu yang cukup susah. Palingan dari kita adalah coba reach out aja ke pengurus PPI Swedia, ke saya juga nggak masalah. Jadi nanti kita juga punya teman-teman dari yang lulusan misalkan S1-nya psikologi segala macam, mungkin bukan profesional tapi mungkin bisa bantu untuk mendengarkan masalah dan bisa kasih cerita itu aja sih. Oke, makasih banyak Mas Dian Ya, tambahannya. makasih. Saya baru tahu tuh info ya. Thank you. Barangkali mungkin agak nambahin kalau misalnya di apa namanya ada yang emergensi seperti itu, kan itu tadi yang nggak mungkin ya, maksudnya bikin dulu janji gitu. Biasanya coba bisa ditanyain ke Fart Sentral atau kayak puskesmas terdekat kita itu biasanya menyediakan kayak layanan 24 jam untuk masalah mental issue dan apa sih kayak calling for help dan itu akan gratis biasanya bisa ditanyakan ke puskesmas terdekat kita ya itu kalau di dekat sini sih seperti itu gitu. Dan kali ya Betul. Mbak Nisa kita mungkin ke pertanyaan yang di list dulu lagi ya satu lagi. Ini Ayo, katanya ya ayo. Aku sedikit sedikit aku lupa tadi aku kayak udah selesai belum ya yang bagian tadi tidur. ya Saya tidur. like gara-gara terdistrak ngomongin lampu. Kayaknya aku belum belum benar-benar menyelesaikan ya. Tapi yang itu yang soal jam tidur gimana Oh iya ngatasi. Jadi boleh boleh selain boleh. tadi ya, selain waktu, selain menyiapkan ruangan yang terang, pastikan juga kaliannya beraktivitasnya gitu ya. Jangan lupa tadi. Kalian kalau bisa tetap olahraga walaupun mager banget, tapi usahakan tetap olahraga at least 30 menit atau 1 jam gitu ya. Jadi dan itu kan akan membantu sebenarnya untuk kalian nih pas lagi tidur juga lebih tenang, lebih nyaman, tapi hormonnya tuh sudah keluar sebenarnya pas lagi olahraga itu gitu. Jadi sebenarnya mungkin itu aja sih yang bisa aku kasih saran untuk bisa menjaga tidurnya gitu ya. Saya jadi tidak membiarkan lingkungan yang mengatur kita, tapi gimana kita yang bisa apa ya aktif untuk membuat diri kita atau tubuh kita nih menyesuaikan di lingkungan gitu. Kayak itu Oke aja. Makasih Cayu. siap terima kasih Mbak Nisa. Ini kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini katanya kalau nih terbiasa dengan suasana ramai nih biasanya ya seperti bersama anak istri, akan tetapi saat itu katanya dia nggak bawa anak istrinya ke sini, jadi di kosan gitu sendiri ya dan tiba-tiba sering merasa murung dan merenung, serasa sepi itu apakah normal atau tidak? Jadi walaupun udah keluar nih dia dengan teman-temannya, tapi waktu balik ke apartemen tuh ke kosan itu perasaannya muncul kembali. Betul, itu normal banget dan menurut aku itu lebih kepada ya tadi sih lagi ada soal homesickness-nya juga gitu ya. Jadi kebayang banget
bagaimana berbedanya kondisi yang tadinya ramai di rumah jadi sepi gitu ya, walaupun sudah coba berkegiatan di luar juga tetap kayak sepi kalau di rumah. Itu normal banget kok. Aku cuma mau bilang itu normal banget, dan kalau emang masih ngerasa kayak gitu, maksudnya sempat ngerasa kayak gitu tuh, masih ngerasa kayak gitu dalam batas tertentu, sebenarnya itu normal dan wajar. Hanya saja tentunya kalau dibiarkan terus-menerus kan nanti pasti nggak nyaman ya gitu rasa kesepian itu. Jadi kalau bisa sih, aku paham sih waktunya kita kan lumayan jauh ya berarti ya tadi ya. Kita mungkin beda berapa? 6 jam ya berarti ya? Betul. Mungkin. Tuh, 6 jam. Tapi kalau bisa nanti coba banyak-banyakin aja disesuaikan waktu. Kapan nih misalnya bisa call atau video call sama keluarga. Nggak harus ngobrol sebenarnya ya. Eh, Cara kalau kebetulan aku sempat ya sebenarnya LDM, tapi LDM nggak jauh sih sebenarnya. Tapi intinya maksudnya long distance marriage ya gitu. Jadi kebetulan aku sempat suami saya juga kuliah di luar, tapi nggak jauh sebenarnya. Tapi salah satu cara yang biasa saya lakukan kalau emang lagi apa jauh tadi itu bisa banget, ya udah cuman sekedar nyalain aja video atau apa, mau mereka lagi berkegiatan kayak mau lagi tidur kayak yang penting saya tidak sendirian aja gitu. Itu sebenarnya bisa dilakukan juga untuk setidaknya menghilangkan apa ya, meredakan rasa kesepiannya. Oh, masih masih terhubung kok sekarang gitu. Jadi menurut saya sih penting banget memanfaatkan teknologi ini gitu ya untuk bisa meredakan rasa kesepiannya. Yang penting terasa kehadirannya ya, Mbak Anissa ya. Betul, betul. Nggak harus selalu Oke. ngobrol, yang penting hadir aja gitu kan. Oh, oke, siap. Barangkali masih ada nih satu kesempatan lagi untuk penanya online, Ini kayaknya ada penanya yang bertanya langsung dari chat. barangkali. Tadi, Ada oh ada yang sebentar, bertanya di boleh chat. deh. Kak, Sebentar. cara ngontrol makan gimana? Oh, Dingin gini bawaannya lapar terus. Oke, boleh, boleh. boleh aku jawab, Kak? Boleh banget, Mbak. Silakan. Oke, nah sebenarnya ini pertanyaan yang sebenarnya buat aku sendiri waktu itu susah banget ya. Susah banget, bener aku juga paham banget sih itu susahnya minta ampun ya. Tapi em, tapi setelah aku belajar lebih jauh tentang psikologi, karena waktu itu kan belum jadi psikolog ya, jadi belum tahu ilmunya juga. Nah, dan tidak ada kayak ginian gitu ya, jadi nggak tahu. Nah, tapi yang aku pahamin sih sebenarnya kalau emang kebutuhan kita untuk makan itu kan sebenarnya karena kita merasa tadi ya low energi banget, dan kita merasa kayaknya butuh banget nih asupan 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 untuk at least tidaknya untuk menghangatkan diri, untuk bisa nambah energi kan gitu kan. Nah, sehingga sebenarnya kan itu semua memang kebutuhan ya. Nah, sehingga bukan berarti kebutuhan itu harus kita batasi dan gak kita penuhi, tapi bisa kita alokasikan ke makanan-makanan yang lebih aman dan bergizi gitu. Maksudnya, jadi tadi kalau kalian makannya kayak makanan yang sweet, yang manis gitu ya, atau makanan yang penuh dengan gula, dan walaupun aku ya tak paham banget itu enak banget, tapi itu justru sebenarnya semakin membuat kita craving for that gitu ya. Itu semakin membuat kita semakin mau makan terus dan tidak akan berhenti gitu. Jadi sebenarnya ada baiknya tadi makan misalnya kayak seafood segar, terutama kayak salmon gitu ya, salmon segar tuh bagus banget katanya. Makan buah-buahan nih kayak misalnya pisang atau buah-buah yang banyak mengenyangkan itu sebisa mungkin kayak gitu. Nggak apa-apa ada cheating sekali-sekali, tapi sebisa mungkin kayak gitu gitu ya. Atau enggak sup-sup yang hangat gitu. Jadi biasa itu bisa membantu sih. Jadi cemilannya kalau bisa digantinya yang lebih cemilan sehatnya gitu. Karena kalau masuknya ke cemilan snack processing food itu juga sebenarnya akan malah menambah makan juga. Paling itu ide dari aku. Iya, Mbak. Jadi harus berusaha banget ya untuk menjaga pola makan ya, pola makan. Walaupun cravingnya, wah luar biasa nih kalau lagi dingin. Siap. Betul banget. Iya, bayang. Oke, Mbak Anissa maaf banget nih, ini waktunya karena keterbatasan waktu ya teman-teman juga. Nanti sisa-sisa pertanyaan masih ada sebenarnya pertanyaan-pertanyaan. Nanti mungkin kita kumpulin, terus aku kasih ke Mbak Anissa boleh untuk dijawab supaya nanti bisa aku sampaikan ke teman-teman, kayak gitu, boleh? Boleh, boleh. Oke, sip, sip. Terima kasih teman-teman untuk pertanyaannya dan partisipasi aktifnya. Jadi nih mungkin sebelum aku tutup, aku boleh ini dulu kayak sekedar merangkum yang tadi Mbak Anissa dan kita semua udah diskusikan. Jadi winter blues ini kan yang disebabkan oleh
dingin dan berkurangnya durasi matahari itu bervariasi banget gejalanya dan bisa banget dialami oleh siapapun, meskipun ada faktor-faktor resiko tadi ya, terutama kita sebagai orang tropis yang berada di negara asing, kulturnya beda, terus sedang sekolah lagi ya, jadi kita termasuk banget nih ke dalam faktor resiko tadi. Jadi rasa mager, sering lapar, moody yang kita rasakan itu valid banget ya. Jadi makanya kita perlu tetap mengusahakan untuk tetap bergerak, jaga makan, boleh konsumsi tadi katanya suplemen ya, terutama vitamin D, menghangatkan diri, tetap terkoneksi dengan teman-teman dan komunitas, dan kembali mengingat lagi nih perjuangan kita ke belakang untuk nyampe sini tuh gimana sih, dan tujuan kita ke sini tuh untuk apa. Tapi mungkin gejala kalau sampai gejalanya mengganggu produktivitas atau kayak berkelanjutan lama banget nih nggak beres-beres, misalnya sampai sering nggak masuk kelas gitu kali ya, mungkin tanda-tandanya butuh bantuan profesional ya kalau kayak gitu gitu. Barangkali dari Mbak Anissa ada semacam kayak tambahan atau koreksi? Enggak, udah bagus banget kok. Makasih Kak Oke, Ayu. siap. Terima kasih Mbak Anissa. Untuk mengenang kebersamaan kita hari ini, bolehkah kita untuk berfoto dulu Mbak Anissa dan teman-teman? Sebelum lupa, oke. Silakan teman-teman boleh banget dibuka kameranya, on cam dulu. Kita kasih waktu dulu 5 detik mungkin ya, supaya nggak lama-lama. Kalau ada 5 detik nanti kita ambil gambarnya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Mbak, Mbak lagi salah. Mas Dani bisa Yang satunya lagi. didekat-dekat. Oke. Ya, Oke. Tiga, oh nanti ini satu, ada tiga. berapa layer ya? Ada dua ya, ada dua ini, dua Ah, slide. Slide pertama, satu, satu, dua, dua, tiga, tiga. tahan gayanya. Oke. Oke, slide kedua. Slide kedua. Oke. Pada tutup semua nih slide kedua. Iya, slide kedua, nggak apa-apa deh. Satu, Satu, dua, dua, tiga. tiga. Oke, Oke. sip. Terima kasih banyak Mbak Dani, Mas Dani untuk bantuannya. Siap, Oke, siap. ya, siap. Mbak Nisa dan teman-teman, terima kasih banget udah hadir di acara webinar hari ini. Tadi informasinya sangat insightful, sangat relatable. Jadi kita kita usahakan untuk melakukan semua itu dan semoga jadi bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa juga teman-teman untuk terus menjaga kesehatan mental kalian dan tetap terhubung dengan satu sama lain seperti pesan dari Mbak Anissa tadi ya. Dan jika kalian ingin mengetahui lebih banyak program dari PPI Swedia dan dari Klana Jiwa juga, pantau terus saja di sosial media kami. Dan reminder juga sekali lagi bahwa PPI Swedia dan Klana Jiwa ini kerjasama menyediakan program konseling gratis bersama para konselor luar biasa lainnya di Klana Jiwa. Jadi untuk teman-teman yang butuh atau sekedar ingin check-in aja gitu ya kondisi mental kita, silakan manfaatkan program ini melalui tadi link yang telah dibagikan di kolom chat dan akan dibagikan juga di grup pelajar Swedia maupun wilayah. Sekali lagi, saya Ayu mewakili Divisi Kemahasiswaan PP Swedia undur diri. Sampai jumpa di acara berikutnya. Stay warm and healthy, guys. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima Mbak kasih. Nisa, Terima Kak kasih, Banyak Mbak Evan, Nisa. Kak Evan tetap begini ya. Jangan stres-stres. nggak stres. Terima kasih, Mbak. Iya, Terima kasih, sama-sama. Mbak. Thank you, Mbak Anissa. Terima kasih.